Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, apa kabar semuanya? Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Oke, dalam malam hari ini saya ingin menampilkan sesuatu yang kayaknya penting untuk kita simak. Karena ada beberapa kebiasaan kita yang memang bisa membuat katakanlah umur kita lebih pendek. Walaupun sesungguhnya umur itu ada di tangan Tuhan yang kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, maka dari itu mari kita simak bersama saya, CP Channel Official. Masalah ini saya kemarin baca-baca di postingan CNBC Jakarta Indonesia. Tentu saja ini berkaitan dengan masalah kebiasaan yang buruk bagi kita. Jadi meskipun umur adalah bagian daripada rahasia bagi kita, karena itu hak prerogatif Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi ada beberapa faktor yang memang mempengaruhi atas umur kita, ya, dari mulai gaya hidup kita, kemudian aktivitas kita sehari-hari. Kali ini teman-teman semuanya, ternyata ada beberapa kebiasaan yang harus kita hindari supaya umur kita tetap stabil dan kesehatan kita tetap terjaga. Di antaranya satu, kurang atau kelebihan tidur. Jadi ada yang kurang, bahkan ada yang kelebihan tidur. Penelitian menunjukkan bahwa orang yang tidak mendapatkan jumlah jam tidur yang cukup ini ternyata menurut penelitian akan memiliki umur yang lebih pendek atau lebih cepat meninggal. Tentunya kita semuanya ingin umur yang boleh dikatakan istilahnya umurnya panjang, umur yang cukupan. Tapi terlalu panjang juga jangan juga ya. Kalau tua-tua banget kita belum meninggal juga kan repot juga sih. Orang dewasa setidaknya harus tidur selama 7-8 jam dalam semalam. Jadi kalau orang dewasa itu setidaknya harus tidur selama 7 atau 8 jam dalam semalam. Menurut seseorang dari Harvard Medical School's Healthy Sleep, manusia tidak boleh tidur kurang dari 5 jam dan lebih dari 9 jam. Jadi tidak boleh kurang daripada 5 jam. Tapi juga tidak boleh lebih daripada 9 jam. Jadi jangan berlebihan supaya umur kita boleh dikatakan stabil, kesehatan kita stabil ya guys. Menurut para ahli, kurang tidur bisa melemahkan kekebalan tubuh. Daya tahan tubuh kita jadi bisa melemah. Seandainya kita kurang tidur, begadang terus, kemudian bisa meningkatkan risiko penyakit jantung, tekanan darah tinggi, juga obesitas, dan bahkan diabetes. Maka secara tidak langsung, kawan-kawan semuanya, penyakit ini akan meningkatkan risiko kematian pada diri seseorang, termasuk pada kita. Oleh karena itu, poin yang pertama ini, kita membutuhkan 7-8 jam dalam semalam tidur. Oke, yang kedua sekarang, mudah-mudahan kita bisa mengatur waktu sebaik mungkin. Duduk terlalu lama. Kita tahu profesi, ada yang di kantoran duduknya berlama-lama, seharian duduk terus sampai pulangnya duduk. Ini coba kita simak bersama-sama ya, bagaimana risiko yang diakibatkan. Saya baca dari Jakarta CNBC Indonesia. Terima kasih atas postingannya ya. Semoga postingannya bermanfaat dan saya ambil videonya. Oke teman-teman, CP Channel Official, kali ini duduk terlalu lama, poin yang kedua. Menurut penelitian yang dipublish British Medical
journal, duduk selama lebih dari 3 jam. Lebih dari 3 jam dalam sehari itu ternyata dapat memperpendek usia manusia hingga 2 tahun, berkurang 2 tahun guys. Jadi silakan kalau memang umurnya pengen stabil ya, duduknya jangan berlama-lama, sebentar-bentar ya berdiri. Kalau sudah sekian lama berdiri gitu, diimbangin saja. Sebab kenapa? Sebab duduk dapat meningkatkan risiko terkena kanker ya, risiko terkena kanker, risiko terkena penyakit jantung, tekanan darah tinggi, kemudian penyakit lain yang bisa mempersingkat hidup seseorang. Ini perhatikan nih, yang bekerjanya di kantoran, kemudian announcer itu penyiar radio dan sebagainya, pokoknya bla bla bla. Jadi mesti kita pikirkan bagaimana caranya supaya duduk ini tidak terlalu lama duduk sampai 3 jam terus setiap hari. Oleh karena itu harus diimbangi dengan pola kerja yang menyehatkan. Jika pekerjaan mengharuskan Anda untuk banyak duduk, maka luangkan waktu setiap setengah jam, setiap 30 menit itu berdiri dan jalan-jalan ringan meskipun di dalam ruangan kita bekerja. Jadi jangan duduk mulu, setengah jam berdiri, minum dulu atau gimana. Mudah-mudahan bisa kita lakukan dengan baik. Ini pekerjaan ringan, tetapi kalau sudah bekerja, kadang-kadang kita asik bekerja ya, entah itu ngedit dan lain sebagainya, apalagi lagi tanggung-tanggungnya. Oke, baru 2 poin pemirsa. Oh ya, jika video ini bermanfaat, silahkan yang belum subscribe di subscribe, kemudian di like and share. Siapa tahu ada manfaatnya bagi kita. Baik, saya teruskan ya. Poin yang ketiga, mengonsumsi daging merah atau daging olahan secara berlebihan. Nah, ini perlu diwaspadai. Poin yang ketiga ini, jika sering mengkonsumsi daging merah atau daging olahan secara berlebihan. Baik. Menurut Harvard Men's Health Watch menambahkan 1 porsi daging merah, ya, 1 porsi daging merah atau daging olahan dalam menu makan harian ternyata dapat meningkatkan risiko kematian sekitar 13%. Wow. Nah, ini perlu diwaspadai ya, yang senang dengan daging merah. Maka dari itu, guna untuk menghindari risiko tersebut, kawan-kawan semuanya, kita bisa mengganti daging merah dengan bentuk protein lain, seperti ikan. Gitu ya. Karena menurut ahli, mengkonsumsi ikan dapat mengurangi tingkat kematian sebesar 7%. Jadi lebih baik ikan. Tapi sayang sekali, ada beberapa kawan-kawan yang tidak suka dengan ikan. Contohnya saya tidak suka ikan guys ya. Tapi saya tidak terlalu sering juga memakan daging merah. Paling ya seminggu sekali lah gitu ya, seminggu sekali. Oke, poin yang ketiga ini, selain itu unggas seperti ayam dan kalkun juga diklaim akan mengurangi risiko kematian seseorang hingga 14%. Hingga 14%. Saya ulang. Unggas seperti ayam dan kalkun itu diklaim akan mengurangi risiko kematian kurang lebih 14%. Sementara itu biji-bijian seperti kacang-kacangan meningkatkan peluang untuk memiliki umur panjang dengan mengurangi risiko kematian sampai 19%. Jadi yang vegetarian kali ya. Kebetulan saya vegetarian orangnya. Bahkan saya pernah satu saat makan di satu restoran di sekitar Jawa Tengah di Jogja. Saya bersama rombongan gitu ya. Di meja itu tinggal ikan saja, sedangkan saya nggak suka ikan. Tapi saya lihat di situ ada buahnya kalau tidak salah semangka. Tidak ada jalan lain karena saya memang vegetarian orangnya.
Saya makan nasi dengan semangka. Aneh kan ya? Tapi kalau hobi nggak masalah. Baik. Poin yang keempat, pemirsa. Ini kebiasaan tidak sarapan. Sering banget kita kalau mau berangkat kerja, sering sekali tidak sarapan. Anak-anak sekolah mau berangkat ke sekolah sering tidak sarapan. Dan ini banyak, penggemarnya banyak ini. Kita harus waspada tentang itu. Menurut penelitian mengungkapkan bahwa orang yang melewatkan sarapan, yang kagak sarapan, justru mengalami masalah dengan berat badan. Orang yang melewatkan sarapan biasanya akan makan lebih banyak kalori di siang hari dan beresiko mengalami obesitas. Bayangin, paginya kita tidak mau sarapan karena tidak ada nafsu makan. Siangnya kita menjadi lapar kelewatan. Akhirnya makanlah sebanyak-banyaknya siang. Nah, inilah yang akan menjadi obesitas. Waspadalah. Menurut American Heart Association, orang yang sarapan pagi lebih sehat secara keseluruhan karena memiliki kadar kolesterol yang lebih baik, kesehatan kardiovaskular yang lebih baik, dan tekanan darah yang lebih rendah daripada orang-orang yang sering melewatkan sarapan. Jadi berbahagialah bagi teman-teman yang suka sarapan sebelum beraktivitas. Coba kita lihat anak-anak sekolah itu kalau Senin itu suka upacara bendera ya. Banyak anak-anak yang pingsan. Setelah mencoba ditanya, kamu sudah sarapan? Belum. Inilah penyebabnya. Oleh karena itu sarapan sangat penting sebelum kita beraktivitas. Dan satu penelitian kecil bahkan menemukan bahwa orang yang melewatkan sarapan memiliki tingkat kematian yang lebih tinggi, sebesar 50%, dibandingkan dengan mereka yang rutin sarapan. Baik, sarapan tentu saja penting bagi kita. Sekali lagi, sebelum beraktivitas, mari kita sarapan. Poin yang kelima, karena kalau tidak salah ada 9 poin. Ada 9 poin. Ini poin yang kelima, orang yang takut akan kematian dan tidak bahagia. Ini apa maksudnya ya? Oke. Stres dalam bentuk apapun ternyata mampu memperburuk kesehatan, khususnya jantung kita. Menurut Johns Hopkins Medicine, hampir semua emosi negatif yang berkepanjangan seperti marah, dendam, hingga kesedihan akan menyebabkan beberapa masalah pada tubuh manusia. Jadi kalau dendam ini sebaiknya dihilangkan saja. Ada masalah selesaikan saja dengan baik, dengan musyawarah. Ya, kalau marah, apalagi orang beragama Islam, kalau marah 3 hari itu sudah tidak boleh ya. Oke. Apalagi sampai dengan stres dan lain sebagainya. Ya. Selesaikan di situ supaya kesehatan kita dapat terjaga dengan baik. Ketika Anda mengalami emosi yang negatif, tekanan darah menjadi naik, detak jantung melonjak, dan tubuh melepaskan hormon stres, kortisol istilahnya. Perlu diketahui, kortisol itu dapat meningkatkan risiko penyakit jantung. Tak hanya itu, orang yang terlalu khawatir, orang yang takut dengan kematian ternyata bisa membuat seseorang lebih dekat pada kematiannya justru. Ada banyak hal yang merenggut nyawa manusia seperti serangan teroris, kanker, bencana alam, virus lah, dan lain sebagainya. Terlalu paranoid juga dengan kematian bisa membuat seseorang terus merasa cemas dan pada akhirnya membunuh secara perlahan. Mari kita hindari, jangan terlalu takut dengan kematian, karena takut dan tidak takut kematian ini akan datang juga pada kita, guys. Tapi tetap kita ingin panjang umur. Lalu poin yang keenam. Poin yang keenam ini adalah melakukan peregangan leher. Ini ya. Membunyikan atau melakukan peregangan leher mungkin menjadi salah satu kebiasaan yang dilakukan oleh banyak orang yang mendapatkan relaksasi. Namun jika dilakukan terlalu sering dan tanpa tahu cara yang tepat, dapat menyebabkan masalah yang serius, termasuk stroke. Perlu diwaspadai.
Menurut studi kasus yang dikutip oleh Science Alert pada tahun 2019 lalu, seorang laki-laki berusia 28 tahun mengalami leher terjepit dan kemudian mengalami stroke berat. Tindakan meregangkan leher ternyata dapat merobek arteri sehingga menyebabkan pembekuan darah dan stroke. Cukup berbahaya ya. Oke. Ini yang lebih tahu adalah para dokter ini. Kalau para dokter sedang mendengarkan, menonton Champion Official postingan ini, maka silakan memberikan pencerahan kepada pasien-pasiennya. Hal yang ketujuh, poin yang ketujuh, boros dan banyak utang. Boros dan banyak utang. Tidak bijak dalam menggunakan dan mengelola uang bisa berakibat memiliki masalah keuangan. Ternyata hal ini dapat memicu penyakit kardiovaskular. Penyakit itu mendekatkan orang pada umur yang pendek. Banyak utang dan boros, menurut agama keyakinan saya, agama Islam, tidak diperbolehkan itu. Boros, kemudian banyak utang gitu ya. Coba hindari itu semuanya supaya kita apa adanya saja. Jadi tidak terlalu memaksakan kehendak, padahal kita tidak mampu untuk menjangkau sesuatu sampai berhutang yang di luar kemampuan. Baik. Sebuah studi pada tahun 2014 yang dipublikasikan di BMC Public Health menemukan bahwa orang tua yang hidup dari gaji ke gaji tanpa memiliki dana, tanpa memiliki uang yang berlebih untuk keadaan darurat, memiliki risiko yang lebih besar untuk terkena penyakit kardiovaskular. Jadi sekali lagi, sebuah studi pada tahun 2014 yang dipublish di BMC Public Health menemukan kasus bahwa orang tua yang hidup dari gaji ke gaji tanpa memiliki dana berlebih untuk keadaan darurat ini memiliki risiko yang lebih besar terkena penyakit kardiovaskular. Ini harus lebih dekat kita pada qanaah gitu ya, apa adanya, bersyukur saja dengan apa yang Tuhan berikan kepada kita. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang bersyukur, guys. Yang ke-9, tidak suka makan pedas. Oh, apakah Anda suka makan pedas? Jika Anda selalu menghindari makanan yang pedas, nggak suka makanan pedas, Anda mungkin kehilangan kesempatan untuk hidup lebih lama. Ini masalah, guys. Tapi rata-rata orang suka pedas ya, apalagi kalau ibu-ibu ya. Kalau belum muncul air matanya, belum berhenti itu pedas. Menurut Harvard Health, orang yang suka makanan pedas setiap hari memiliki peluang kematian 14% lebih rendah. Oke, lebih rendah daripada orang yang makan makanan pedas hanya seminggu sekali. Ya, kita makan ya biasanya pakai cabai, pakai sambal, membuat kita jadi pedas. Kalau setiap hari ternyata bisa bertahan hidupnya. Oke. Selamat berpedas-pedas, tapi jangan kelewatan, sakit perut juga. Tidak hanya mengurangi risiko angka kematian, masalah pedas ini, mengkonsumsi makanan pedas juga dapat menurunkan risiko beberapa jenis penyakit, diantaranya kanker. Jadi kanker sama pedas takut, guys. Kemudian penyakit jantung iskemik. Saya kan ke dokter ini, penyakit jantung yang semacam ini, jelas penyakit jantung takut sama pedas. Dan gangguan pernapasan juga akan memproteksi diri kita daripada napas yang tersengal-sengal pendek.
Jadi silakan ya, suka dengan pedas dikonsumsi secara teratur saja. Baik pemirsa CP Channel Official, selain frekuensi konsumsi makanan yang pedas, sumber dan jenis makanan pedas yang dikonsumsi juga menjadi faktor penentu. Orang yang mengkonsumsi cabai segar memiliki resiko terkena kanker, penyakit jantung, dan diabetes yang lebih rendah dibandingkan orang yang mengkonsumsi cabai yang telah dikeringkan. Jadi sekarang ini kan ada cabai yang masih segar, mungkin dari pohonnya. Kita bisa melihat kalau di tukang-tukang sayur ada cabai yang sudah kering, gitu kan, baru kita makan. Ternyata kurang bagus itu guys. Jadi sebaiknya kita makan cabai itu yang masih segar. Kalau bisa menanam di sekitar rumah pakai pot dan lain sebagainya. Insya Allah akan berkurang dari penyakit yang sangat mengerikan. Dan yang terakhir yang 9, poin ke-9, tidak suka bersosialisasi. Orangnya menyendiri saja. Ini ternyata akan mengurangi umur. Kalau dalam orang beragama Islam, bersilaturahim kemana-mana gitu, itu kan memanjangkan umur. Baik, para ahli mengungkapkan bahwa kurang bersosialisasi dan cenderung lebih sering mengasingkan diri ini memiliki dampak yang sama berbahaya dengan kebiasaan merokok. Jadi orang yang sering menyendiri itu hampir sama menurut penelitian, resikonya hampir sama dengan orang yang merokok atau minum alkohol terhadap kesehatannya. Kurang bersosialisasi diklaim dapat meningkatkan kecenderungan orang berusia pendek hingga 50%. Luar biasa. Tidak hanya itu pemirsa, kurangnya paparan sinar matahari juga dapat mengganggu siklus biru sehingga risiko mengalami kematian semakin meningkat. Oleh karena itu mari kita hidup sehat. Mudah-mudahan kita semua diberikan umur yang berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah artikel yang saya bacain, mudah-mudahan bermanfaat, yang saya kutip dari Jakarta CNBC Indonesia. Terima kasih kepada yang telah mempostingnya. Mudah-mudahan Allah selalu memberkahi pada kita semuanya. Terima kasih semuanya, semoga bermanfaat. Dari CP Channel Official. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.